Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1581. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sejenak dan berkata, orang kuat di ranah transenden berjanggut abu-abu tadi sebelumnya sangat kuat dan auranya sangat dingin. Dirinya jelas bukan orang yang sederhana. Jika kamu memiliki dendam terhadap pihak lain itu, cobalah untuk lebih berhati-hati. Dan jika kamu butuh sesuatu, kamu juga bisa memberitahuku, dan aku akan melakukannya untukmu, kata Qinchen. Setelah mengatakan ini, Qinchen pun berbalik dan meninggalkan gua. Pang Muling melihat sosok Qinchen yang pergi. Pang Muling sedikit linglung seolah-olah dirinya baru pertama kali bertemu Qinchen, dan senyum bahagia muncul di sudut mulut Pang Muling. Si bodoh ini, gumam Pang Muling. Tes. Di luar gua, Qinchen mengeluarkan slip giok dari sebelumnya dan merasakannya dengan hati-hati. Dan segera informasi tentang berbagai harta dan material muncul di mata Qinchen. Di saat Qinchen terus menghafalnya, dirinya juga membandingkan bahan dalam senjata ajaib luar angkasa dari dua orang sebelumnya. Ketika Qinchen melihat beberapa bahan, dirinya tiba-tiba menunjukkan ekspresi kegembiraan. Karena Black Smoke Cloud Darkstone itu merupakan material terbaik untuk menyempurnakan senjata sihir. Senjata sihir yang dimurnikan dengan material ini memiliki keunggulan dalam mengoyak energi sebenarnya lawan. Batu hitam awan asap hitam itu benar-benar gelap, dan itu terasa dingin di saat dipegang di tangannya. Qinchen tidak tahu bahan apa itu sebelumnya, tetapi sekarang Qinchen akhirnya mengetahuinya. Bahan ini adalah bahan terbaik untuk menyempurnakan senjata sihir terbang. Jika ditambahkan ke senjata sihir terbang, itu akan meningkatkan kemampuan senjata sihir terbang untuk menerobos udara untuk memahami hukum ruang. Batu senjau, batu giok putih, itu digunakan untuk menghangatkan kesadaran spiritual dan memperkuat jiwa ilahi. Batu ini tidak hanya dapat dengan cepat memulihkan kesadaran spiritual yang dikonsumsi, tetapi juga dapat membantu meningkatkan pengembangan kesadaran spiritual. Ini adalah materi jiwa ketuhanan yang langka di lautan kosmik dan sangat sulit untuk diperoleh. Pantas saja ketika dirinya melihat batu ini sebelumnya, kesadaran pada lautan jiwa Qinchen terasa sangat nyaman. Setelah memindai sekilas slip giok ini, Qinchen menemukan bahwa bahan yang dia dapatkan dari kedua orang itu semuanya adalah bahan-bahan terbaik. Lagi pula jelas tidak mudah bagi mereka untuk menyimpannya di senjata ajaib. Namun yang terbaik dari material ini hanyalah material tingkat puncak transendensi setengah langkah. Dan tidak satupun dari material tersebut merupakan material tingkat transenden. Namun jika dipikir-pikir, materi tingkat transenden sangat langka dan sangat sedikit orang yang mendapatkannya. Setelah memahami kegunaan benda-benda ini, Qinchen segera menyimpan slip giok itu dan lalu mengalihkan persepsinya ke batu giok hitam. Batu giok hitam asap hitam itu adalah bahan terbaik untuk menyempurnakan senjata sihir. Itu dapat merobek esensi sejati prajurit. Jika harta karun seperti itu ada di lautan kosmik, itu pasti akan menarik perhatian banyak ahli yang paling tidak berguna bagi Qinchen. Karena banyak senjata orang lain itu adalah senjata transenden setengah langkah. Dan jika Anda dapat menambahkan batu hitam awan asap hitam ini, kekuatan Anda pasti akan meningkat pesat. Tetapi Qinchen saat ini memiliki harta tingkat transendensi seperti pedang karat misterius. Jadi bahan seperti itu masih tidak berguna bagi Qinchen. Setelah menimbang-nimbang berulang kali, Qinchen pun akhirnya memutuskan untuk menjual batu awan asap hitam ini. Qinchen kemudian keluar dari guanya dan lalu langsung mendirikan kiosnya dan lalu meletakkan batu awan asap hitam di atas mejanya. Meskipun slip giok berisi informasi tentang batu hitam awan asap hitam, namun Qinchen tidak mengetahui harga spesifiknya dari materi ini. Tetapi Qinchen menebak bahwa batu hitam awan asap hitam ini pasti bernilai 200 kristal kosmik kelas menengah. Setelah mendirikan kiosnya, Qinchen mengatur larangan untuk menahan batu awan asap hitam.
Dirinya hanya bisa menontonnya, tetapi tidak bisa mengambilnya. Kemudian Qin Chen berteriak dan keras, "Saya tidak sengaja mendapatkan batu awan asap hitam. Sekarang saya ingin menjualnya. Jika Anda menginginkan batu hitam awan asap hitam, Anda dapat menawar," kata Qin Chen. Qin Chen bahkan tidak perlu mengucapkan kalimat kedua. Begitu Qin Chen mengucapkan 5 kata tersebut, batu hitam awan asap hitam, sekelompok orang pun segera datang. Bahkan setengah langkah transenden juga datang. Satu-satunya hal yang baik adalah hal itu tidak menarik master tingkat transenden manapun. Bagaimanapun, ini hanyalah setengah langkah melampaui materi tingkat puncak, dan seharusnya itu tidak akan menarik master tingkat transenden. Hei, apakah itu benar-benar batu hitam awan asap hitam dan kualitasnya tidak rendah? Hei, ini adalah hal yang bagus. Orang ini sebenarnya bersedia menjualnya. Itu bisa meningkatkan kekuatan penghancur setidaknya 20% jika dicampur menjadi senjata. Hei teman, bagaimana cara menjual batu awan asap hitam ini? Dalam sekejap, segala macam diskusi terdengar di sekeliling, dan beberapa praktisi yang bersemangat mulai menanyakan harganya kepada Qin Chen. Pada saat ini Qin Chen sejujurnya sama sekali tidak mengetahui harga spesifik dari batu awan asap hitam ini, di mana Qin Chen bisa mengetahui harga sebenarnya. Dia hanya bisa mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata, "Saya mendapatkan batu awan asap hitam ini secara kebetulan hari ini. Sementara semuanya ada di sini, saya ingin menjualnya dengan harga tertinggi," kata Qin Chen. "Aku akan memberimu 300 kristal kosmik kelas menengah." Begitu Qin Chen selesai berbicara, seseorang segera mengajukan penawarannya. Qin Chen tiba-tiba terkejut. Dirinya tidak menyangka bahwa harga batu hitam awan asap hitam begitu berharga. Yang pertama dikutip itu adalah 300 kristal kosmik kelas menengah, yang sedikit lebih mahal daripada yang diperkirakan oleh Qin Chen. Terlepas dari apakah ada yang akan menaikkan harga ataupun tidak, Qin Chen sudah merasa puas. Namun sebelum suaranya benar-benar mereda, seseorang di sampingnya dengan sinis berkata, "Beraninya kamu membeli batu hitam awan asap hitam hanya dengan harga 300 kristal kosmik kelas menengah? Aku akan memberimu 500 kristal kosmik kelas menengah." "Tidak, tunggu sebentar, aku akan memberimu 600. Sebuah suara dingin menyela diskusi di sekitarnya. Semua orang langsung melihat ke atas dan lalu melihat seorang pria kurus dengan mata elang berjalan mendekat. Melihat orang ini, wajah orang lain di sekitar nampak terlihat panik. Itu Raja Elang Hitam. Dia sebenarnya juga ada di sini. Orang ini dikabarkan sangat kejam, jadi lebih baik jangan berdebat dengannya. Banyak orang-orang segera berbicara diam-diam dan menyingkir. Semuanya, aku menyukai batu hitam awan asap hitam ini. Setelah Raja Elang Hitam mengatakan ini, dirinya memandang orang-orang di sekitarnya dengan matanya yang dingin. Di bawah tatapannya, dua orang yang sebelumnya mengajukan penawaran pun seketika saja menundukkan kepala mereka. Dikabarkan bahwa Raja Elang Hitam ini itu adalah orang gila, benar-benar tidak perlu menyinggung master seperti itu hanya demi sepotong batu awan asap hitam. Ini adalah 600 kristal kosmik kelas menengah. Bawakan batu hitam awan asap hitam itu, kata Raja Elang bermata hitam. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan berkata dengan dingin. Matanya selalu tertuju kepada Qin Chen. Matanya itu seperti pisau yang tajam menusuk mata Qin Chen. Hal itu membuat Qin Chen mengerutkan kening. Penampilan pihak lain membuatnya merasa tidak nyaman. Tetapi tempatnya adalah untuk menawar, itu adalah penawaran tertinggi. Jadi Qin Chen tidak akan menantang pihak lain dalam hal ini. Cara terbaik untuk mendapatkan kristal kosmik kelas menengah adalah dengan mendapatkannya. Tepat ketika Qin Chen hendak berdagang, "Saya akan menawarkan 1000 kristal kosmik kelas menengah." Suara acuh tak acuh terdengar. Pria dengan syal di wajahnya dan tingkat kultivasi yang samar-samar datang, dan pria itu langsung menawar 1000 untuk barang dagangan Qin Chen itu. Sulit untuk mengatakan apakah batu hitam awan asap hitam ini bernilai 1000 kristal kosmik kelas menengah. Tetapi semua orang tahu bahwa tidak mudah bagi seseorang yang berani mencuri sesuatu dari Raja Elang Hitam. Begitu Qin Chen memandang pria ini, dirinya tahu bahwa kultivasi pria ini pastilah telah mencapai puncak transendensi setengah langkah.
dan dirinya hanyalah selangkah lagi untuk memasuki keberadaan ranah transendensi yang sebenarnya. Dia sudah puas dengan 1000 kristal kosmik kelas menengah dan tidak ingin terus menjualnya. Namun wajah dari Raja Elang Hitam segera menjadi sangat gelap. Dia memandang pria itu dan berkata dengan dingin, "Teman, apakah kamu tidak memberiku wajah dari Raja Elang Hitam?" Memberimu wajah, kata pria bertopeng itu. Nampak pria itu memakai topeng di wajahnya. Nampak pria itu kemudian memandang Raja Elang Hitam dengan dingin dan mencibir. Memberimu wajah bukan diberikan oleh orang lain. Jika Anda memiliki kemampuan, bayar saja harga yang lebih tinggi daripada saya. Tapi kalau tidak, lebih baik Anda tutup mulut, kata pria itu. Mendengar itu wajah Raja Elang Hitam menjadi sangat dingin. "Kamu!" Boom, aura menakutkan segera melonjak dari tubuhnya. Sementara pria bertopeng itu nampak acuh tak acuh dan dia memandang Raja Elang Hitam dengan jijik. Aura menakutkan juga melonjak dari tubuhnya. Seketika kedua napas aura itu pun bertabrakan dengan hebat di kehampaan, membentuk badai yang mengerikan. Raja Dharma Elang Hitam mengerutkan kening. Jelas dia merasa bahwa pihak lain tidak sesederhana. Dia menoleh untuk melihat ke arah Qin dan berkata dengan dingin, "Yang mulia, sayalah yang mengajukan penawaran terlebih dahulu. Jika Anda percaya, saya juga akan membayarnya. 1000 kristal kosmik tingkat menengah. Tetapi saat ini, saya tidak memiliki banyak kristal kosmik tingkat menengah. Saya akan memberikannya kepada Anda ketika saya kembali, dan saya bahkan dapat memberi Anda lusinan lagi," kata Raja Elang Hitam. "Maaf, saya tidak punya peraturan untuk membayar di kredit di sini," kata Qin. Setelah Qin berkata dengan jelas kepada Raja Dharma Elang Hitam, Qin lalu menoleh ke arah pria bertopeng dan berkata, "Tuan ini, bayar 1000 kristal kosmik kelas menengah itu, dan batu hitam awan asap hitam ini akan segera menjadi milikmu," kata Qin. Pria bertopeng itu pun seketika melirik ke arah Qin dan langsung mengeluarkan ruang cincin penyimpanannya kepada Qin. Segera kesadaran spiritual Qin memindai cincin penyimpanan itu sebentar, dan lalu Qin melihat ada 1000 kristal kosmik kelas menengah pada ruang penyimpanan itu, dan bahkan tidak kurang satu pun. Mendapati bahwa jumlahnya benar, Qin pun segera mengeluarkan batu awan asap hitam dari pembatasannya, lalu kemudian memasukkannya ke dalam kotak giok dan melemparkan kotak giok itu kepada pria bertopeng. Melihat transaksi itu sudah berjalan, wajah Raja Dharma Bayangan Hitam pucat karena marah, dan matanya langsung begitu menjadi suram, sehingga dirinya ingin membunuh seseorang. Dan dirinya tidak pernah menyangka bahwa Qin akan berani menolak dirinya, sang Raja Elang Hitam. Dirinya tidak tahu apakah Qin ini masih ingin hidup atau sudah ingin mati. "Nah, kamu sedang mencari kematian," kata Raja Dharma Elang Hitam. Dirinya melirik begitu banyak orang yang hadir. Wajahnya langsung memerah, dan tiba-tiba telapak tangannya berubah menjadi cakar tajam dan meraih Qin dengan ganas. Melihat ini, semua orang di sekitar mengubah ekspresi mereka, dan mereka semua buru-buru mundur. Raja Dharma Elang Hitam begitu sombong sehingga dia benar-benar mulai mengambil tindakan secara langsung. Namun di bawah detasmen di sini, Raja Elang Hitam tidak takut kepada siapapun. Anak laki-laki itu pasti akan mendapat masalah besar. Dengan suara raungan, seluruh kekosongan langsung terguncang. Cakar hitam Raja Elang Hitam langsung mengenai pembatasan di depan Qin, mencoba mendobrak pembatasan di depan Qin untuk membunuh Qin. Melihat itu, wajah Qin menjadi gelap. Dirinya tidak pernah menyangka orang-orang di sini begitu tidak bermoral dan akan membunuh seseorang jika mereka merasa terhina. Dengan pemikiran di benaknya, Qin pun segera siap menggunakan pedangnya yang berat. Tetapi pada saat ini, boom, aura ranah transendensi yang menakutkan menyapu dari langit dan bumi, dan segera bayangan hitam lainnya turun dari pulau terapung. Merasakan aura ranah transenden dari orang yang baru saja datang, Raja Dharma Elang Hitam pun terkejut di saat melihatnya. Dirinya bahkan berhenti dan lalu menenangkan napasnya. Saya lalu melihat sesosok tubuh jatuh di cakrawala. Di kejauhan nampak sosok itu dikelilingi oleh aura gelap. "Itu dia," kata Qin. Ketika Qin melihat orang ini muncul, Qin langsung terkejut. Dirinya langsung tahu bahwa orang yang baru datang itu tidak lain adalah praktisi
dari klan kegelapan yang selama ini mengejarnya. Ketika Raja Dharma Elang Hitam melihat munculnya praktisi transendensi itu, Raja Elang Hitam tidak berani mengambil tindakan untuk saat ini dan dia akan dengan mudah melakukannya. Dan pasti saja praktisi di ranah transenden yang baru saja datang itu pasti akan berpikir bahwa dirinya sedang memprovokasi pihak lain. Oleh karena itu Raja Elang Hitam pun seketika menahan auranya, lalu dirinya menatap Qin Chen dengan dingin dan berkata dengan suara yang dingin, "Nah, tolong tunggu aku." Apa yang terjadi? Pada saat ini Pang Muling juga merasakan fluktuasi suasana dari dunia luar dan Pang Muling segera keluar dari guanya. Semua orang tercengang, jelas tidak menyangka bahwa ada dua orang di dalam gua ini dan orang lainnya ternyata adalah seorang wanita. Tampaknya kedua orang ini adalah sepasang kekasih. Pada saat ini mata semua orang tertuju kepada wajah Pang Muling untuk pertama kalinya. Setelah melihat penampilan Pang Muling, mereka semua berpaling. Tidak apa-apa, inilah transendensi lainnya. Ketika Qin Chen mendengar pertanyaan Pang Muling, dirinya langsung menjawab, lalu mengabaikan ancaman dari Raja Elang Hitam dan sebelum kemudian Qin Chen berbalik dan memasuki gua. Qin Chen tidak berani untuk terus berdiri di luar, karena jika tidak dia akan mendapat masalah jika praktisi dari klan kegelapan itu bisa melihatnya. Melihat ekspresi tergesa-gesa dari Qin Chen, Pang Muling pun menatap punggung Qin Chen dengan bingung dan kemudian mengikuti ke dalam gua sambil berpikir. Sementara saat ini praktisi dari klan kegelapan di ranah transenden melihat seluruh situasi di tempat kejadian. Matanya sedikit menyipit dan kemudian dirinya mulai mencari di sekitar. "Aku ingin tahu apakah kedua anak laki-laki itu ada di sini," kata praktisi dari klan kegelapan itu, dan boom. Aura kegelapan yang menakutkan dengan cepat menyebar sebelum kemudian mengalir ke segala arah. Wajah orang lain di sekitar menjadi pucat. "Teman klan kegelapan, ini adalah alam rahasia Guiksu. Sekarang alam rahasia akan segera dibuka. Tidak perlu membuat keributan seperti itu, bukan?" Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dan itu adalah suara dari dewa yang jauh. Dewa jauh. Praktisi transenden dari klan kegelapan mengerutkan kening dan melirik ke arah pihak lain. Ini adalah ahli transenden kulti yang merupakan seorang kultivator biasa di lautan alam semesta dan dia juga agak terkenal. Dia menus dingin dan hendak berbicara ketika aura transendensi lainnya pelan muncul, menyebabkan mata praktisi dari klan kegelapan sedikit menyipit. Dirinya melirik ke arah gua tempat pria berambut abu-abu itu berada sebelumnya dan berpikir sejenak, lalu berkeliling sebelum kemudian berjalan menuju sebuah gua di dekatnya. Orang di pintu gua buru-buru meninggalkan tempat itu tanpa menunggu praktisi transenden kegelapan itu berbicara dan dia segera memberi jalan, memberikan guanya kepada praktisi transenden dari klan kegelapan itu. Melihat itu semua orang pun merasa lega. Klan kegelapan. Di lain sisi, Pang Muling sedang berpikir dan berbalik. Dia lalu memasuki gua. Sementara Raja Elang Hitam memandang ke gua tempat Pang Muling berada. Rasa dingin muncul di mata Raja Elang Hitam dan dia perlahan berbalik sebelum kemudian pergi. Semua orang pun pergi satu demi satu dan segalanya dengan cepat kembali normal. Saat ini di dalam gua, Pang Muling mendatangi Qin Chen dan bertanya dengan ragu. "Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu berasal dari klan kegelapan? Praktisi transenden di luar tadi sepertinya berasal dari klan kegelapanmu, bukan? Apakah kamu tidak mengenalnya?" kata Pang Muling. "Kami tidak saling mengenal, tapi dia dan saya bukanlah dari klan yang sama, dan klan saya serta sukunya tidak saling berkelahi. Jika orang sebelumnya melihat saya, maka orang itu pasti akan menyerang saya," kata Qin Chen seraya berdiri. "Jika Anda merasa berisiko bersama saya, maka kita dapat berpisah dari sini," kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen akan keluar dari gua. Tapi sebelum Qin Chen bisa mencapai pintu masuk gua, Pang Muling tiba-tiba menghentikan Qin Chen. "Haruskah aku melepaskanmu lagi?" kata Pang Muling. Mendengar itu Qin Chen tertegun dan melihat ke arah Pang Muling. "Kamu adalah pengikutku sekarang. Aku tidak peduli apa yang harus kamu lakukan dengan praktisi transenden klan kegelapan itu. Namun sekarang kamu telah mengikutiku. Bagaimana kamu bisa pergi dengan santai seperti itu? Cepat ambilkan aku makanan lagi. Jika tidak, aku mungkin akan mati kelaparan," kata Pang Muling. Dia berbaring dan berkata sambil
berbaring di tempat tidurnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sangat anggun. Apakah kamu tidak takut dengan praktisi kegelapan di ranah transendensi sebelumnya? Karena jika dia sampai melihatku, maka orang itu pasti akan menyerangku, dan mungkin orang itu juga akan menyerangmu, kata Qin Chen. Dia berkata dengan ragu. Hah, itu hanyalah sebuah ahli transenden. Gadis ini tidak akan takut, jangan khawatir, aku akan melindungimu, kata Pang Muling. Tes.